Lombok merupakan salah satu tempat terindah yang bisa kita kunjungi. Berlokasi di Kepulauan Nusa Tenggara Barat, menempatkan Lombok di bagian tengah dari Indonesia. Kenapa Lombok bisa dikategorikan sebagai tempat terindah? Apa karena di sana banyak gedung? Atau di sana sudah termasuk pemukiman modern? Jawabannya hanya satu. Wilayah hijau dan kebudayaan di Lombok masih sangat asri dan juga dijaga oleh warga dan pengelola setempat. Lalu, apa yang membuat Lombok indah? Sudah tahu kenapa Lombok sangat indah? Jika belum, mari saya jabarkan satu persatu. Sembalun merupakan kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan luas wilayah 217,08 km persegi. Merupakan daerah yang dingin, daerah yang sejuk, daerah dengan ketinggian 800 hingga 1200 meter di atas permukaan laut, daerah dengan pemandangan yang indah, daerah di mana kita bisa melihat dengan jelas Gunung Rinjani. Ya, itulah yang bisa saya gambarkan dari Sembalun. Sebuah kecamatan yang hanya seluas 217,08 km persegi tersebut memiliki kenangan tersendiri di hati saya. Sangat indah dan susah untuk dilupakan. Tidak terasa Lombok jika kita belum mengunjungi Taman Nasional Gunung Rinjani. Alih-alih menaiki gunung, saya belajar banyak dari narasumber hebat dan pengelola setempat. Ibu Asriani, seorang Ecotourism Management and Forest Conservation dari Universitas Hasanuddin. Beliau menjelaskan mengenai ecotourism and recreation, di mana memberikan saya pemahaman bahwa ekowisata sangat berbeda dengan tempat wisata lainnya. Dilanjutkan dengan penjelasan materi dari Bapak Anggit Haryoso mengenai budaya masyarakat Sasak dalam pelindungan lingkungan dengan studi kasus pemanfaatan aren. Beliau menjelaskan bahwa semua petani aren adalah laki-laki, namun tidak semua laki-laki bisa menyadap aren. Hal ini bisa dilihat bahwa sumber daya manusia untuk petani aren sendiri kurang maksimal dan perlu adanya peningkatan ilmu untuk para petani. Dan terakhir, merupakan penjelasan materi dari pengelola wisata Taman Nasional Gunung Rinjani, Bapak Budi Susmardi, di mana beliau menjelaskan mekanisme pengumpulan sampah serta pengelompokan sampah dari para pendaki agar tidak merusak Gunung Rinjani. Beralih ke Desa Sade. Desa Sade merupakan suatu desa yang dikenal karena masih mempertahankan adat suku Sasak. Banyak hal-hal unik yang terdapat di desa ini, mulai dari kawin culik yang merupakan tradisi turun-temurun suku Sasak, masyarakat suku Sasak yang sempat menganut Islam waktu Teluh, di mana masyarakat di sana hanya melaksanakan 3 waktu sholat, sampai mengepel lantai dengan kotoran kerbau untuk mencegah serangga dan memperkuat lantai. Merupakan pengalaman yang seru bisa mengetahui adat istiadat dari desa tersebut. Lanjut ke desa wisata Tenun Sukarara yang merupakan desa penghasil tenun asli Lombok. Menenun merupakan salah satu budaya turun-temurun, di mana para wanita harus bisa menenun 20 kain sebelum akhirnya diperbolehkan untuk menikah. Yang diwajibkan untuk menenun adalah perempuan, karena proses menenun memerlukan waktu yang lama. Karena proses yang lama tersebut, laki-laki dilarang menenun, karena akan mempengaruhi kesehatan dari laki-laki tersebut. Namun, tidak hanya untuk melestarikan budaya, menenun sendiri dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Di sana, saya mendapat kesempatan untuk memakai hasil tenunan yang dibuat langsung di sana, dan juga mendapat kesempatan untuk menenun. Sangat mengejutkan bahwa menenun tidak semudah kelihatannya, butuh ketelitian dan kesabaran untuk menghasilkan selembar kain tenun. Merupakan pengalaman yang tidak pernah terlupakan karena bisa merasakan langsung proses pembuatan tenun dan mencoba kainnya. Jika sudah mengunjungi Taman Nasional Gunung Rinjani, Desa Sade, dan Desa Wisata Tenun, maka belum lengkap jika kita belum mengunjungi Taman Wisata Alam Gunung Tunak. Merupakan salah satu kawasan konservasi yang sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan sebelum pandemi terjadi. Sungguh disayangkan bahwa pandemi membuat tempat wisata tersebut sepi dalam kurun waktu 1 tahun. Namun, Bapak Lalu Gede Ganggah yang merupakan salah satu anggota konservasi sumber daya alam Nusa Tenggara Barat menjelaskan cara mereka survive dari masa terpuruk mereka, di mana mereka menjelaskan metode-metode yang mereka gunakan untuk membuat taman wisata tersebut bisa ramai kembali. Dan perlu diketahui bahwa sebelum menjadi taman wisata alam, kawasan tersebut merupakan kawasan gero, diartikan sebagai kering dalam bahasa Sasak yang menggambarkan kesulitan ekonomi yang dampaknya kriminalitas menjadi tinggi dan kawasan tersebut merupakan zona merah. Namun, Taman Wisata Alam Gunung Tunak berubah menjadi kawasan grow, diartikan sebagai tumbuh dalam bahasa Inggris yang menggambarkan kondisi Taman Wisata Alam Gunung Tunak sedang terus bertumbuh untuk memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Sebuah pengalaman yang seru, unik, dan susah untuk diungkapkan saat saya berada di Lombok.
Banyak alasan Lombok bisa menjadi tempat yang indah, namun ada beberapa alasan yang bisa saya simpulkan dari pengalaman saya selama di Lombok. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai budaya, masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, masyarakat yang peka terhadap isu sosial, dan masyarakat yang ramah terhadap wisatawan. Lombok tidak akan menjadi indah jika masyarakat tidak peduli. Lombok tidak akan menjadi indah jika masyarakat tidak peka. Dan Lombok tidak akan menjadi indah jika masyarakat tidak mencintai budayanya. Semoga Lombok tetap menjadi Lombok.